Iya. Iya, ya, 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 ya. Iya. Iya, ya, 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 ya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Ini parah nih. Tenang, tenang. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita, jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah rumah kami, apakah kantor kami ikut menyumbang air keluar? Kalau masih ikut, tolong dihilangkan sumbangannya. Jakarta curah hujannya cukup tinggi pada musim-musim hujan. Nah, strategi kita adalah kita ingin menerapkan strategi zero runoff untuk seluruh kawasan. Saya berharap Transmedia Group bisa menjadi salah satu contoh dan mengkampanyekan. Apa ini zero runoff? Zero runoff artinya air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Coba ditunjukkan di slide terakhir. Ini Bapak Ibu sekalian, di bagian akhir. Ini dia. Untuk perumahan di sebelah kiri, di kanan, sederhana sekali. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita, jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bila katak itu dimasukkan ke panci yang airnya dingin, nyalakan kompornya pelan-pelan. Asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Dia mati mendidih. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini. Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki. Apakah masih ingat? Di tahun itu, tahun 2004, PKS adalah partai yang pertama kali bergabung dalam koalisi untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden RI 2004. Bukan, putar ulang. Korek telingamu, putar ulang. Untuk mencalonkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Putar ulang. Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono. Hati-hati juga berbicara. Donoyono. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat.
Saya mendengar